Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan strategi pencapaian RENIP dengan subtopik bersama mengembangkan ITS yang asik. Sesungguhnya ada yang mengingatkan saya bahwa paparan seperti ini apa ada efeknya bagi proses penentuan pemilihan. Ya, katanya tidak signifikan, tetapi saya melihat bahwa penting pada kesempatan ini saya menyampaikan gagasan kami. Kesempatan inilah bagi kami untuk melakukan pertengkaran pikiran, adu gagasan untuk ITS yang terbaik di masa depan. Baik, karena itu kami akan mengawali paparan ini dengan mengucapkan terima kasih atas legacy dari 12 rektor, di mana legasinya bisa kita nikmati hingga hari ini. Satu legacy yang menurut saya tidak boleh dilupakan, bahwa legacy dari pimpinan terutama di awal itu terkait dengan visi kemaritiman ITS. Sekalipun sekarang ada penciri baru di mana ada fakultas kedokteran yang sangat boleh jadi akan menjadi penciri ITS di masa depan, tidak perlu didikotomikan, melainkan bagaimana disinergikan nanti menjadi penciri ITS yang lebih berwarna dan lebih kolaboratif di masa mendatang. Ini rekam jejak, kalau boleh memperkenalkan diri, di awal begitu saya diterima di ITS, ditugaskan oleh Pak Probo waktu itu dekan bersama Pak Rektor untuk menggawangi tim mahasiswa dan dosen ke Calang Aceh di masa tsunami. Berikut ini tantangan eksternal ITS. Saya banyak mempelajari bagaimana RPJP Indonesia Emas di 2045 yang menurut hemat saya kita harus adaptif dengan bagaimana tantangan bangsa ini ke depan. Nah, ini tantangan eksternal, tantangan internal kita. Di tantangan internal ini saya fokus pada bingkai Tridharma Perguruan Tinggi sebagai core bisnis lembaga pendidikan. Di samping itu saya menyinggung terkait dengan kemahasiswaan, keuangan, dan lain sebagainya. Sebagaimana mungkin yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian pada buklet yang sudah kami berikan. Lalu kami menyusun terkait dengan strategi pencapaian RENIP, mulai dari strategi pendidikan hingga kemudian strategi kealumnian. Lebih lanjut, berikut ini program-program unggulan di masing-masing strategi. Nah, kesemua program itu ditopang dengan 5 pilar yang adaptif, simpatik, inovatif, inklusif, dan kontributif. Dan tadi 5 pilar ini sudah disebutkan oleh 3 bacarek terdahulu. Kelihatannya kita bersepakat gitu untuk sepakat dengan 5 karakter ini sekaligus bisa menjadi karakter dari sosok pimpinan ITS ke depan. Lebih lanjut, strategi yang pertama, pada strategi pertama ini saya ingin menegaskan bahwa mutu pendidikan unggul adalah kunci kemenangan persaingan di era globalisasi. Lebih lanjut, strategi yang kedua tentang pentingnya ekosistem penelitian ITS sebagai kampus yang risetnya berdampak, bahwa riset yang impactful akan menghantarkan kesuksesan ITS sebagai Research and Innovative University. Satu program yang ingin saya sampaikan di sini yang sekaligus menjadi program dari periode kali ini tentang revitalisasi laboratorium. Namun saya memberikan pemaknaan baru di mana revitalisasi itu tidak hanya diartikan permajaan peralatan saja, melainkan perbaikan tata kelola, perbaikan kelembagaan. Saya fokus misalkan saat ini sudah ada konsep dari DKPU tentang MyITS ProLab, tapi belum dieksekusi. Saya terlibat di 2020 dengan Pak Supani ketika menggagas ini. Nah, dalam konteks ini saya melihat potensi revenue yang cukup besar sesungguhnya yang barangkali perlu kita segera eksekusi, di mana kita memiliki potensi omset 200 miliar per tahun. Contohnya adalah
ketika lab kecil di kampus ITS Manyar, omset kotor bisa mencapai 5 miliar per tahun, apalagi kalau dengan asumsi 40 lab layanan, ada lab besar di kampus ITS Sukolilo, mungkin bukan hanya 5 miliar per tahun, tapi tambah 1 digit. Nah, kalau itu kita urus secara serius, sesungguhnya potensi itu sangat besar. Sampai hari ini belum terkelola dengan baik. Karena itu saya yakin kalau ini diurus secara serius, pasti potensi untuk pengembangan di situ akan menjadi semakin besar. Dulu di tahun 2000-an sempat ada wacana terkait dengan narasi dikotomis yang kaya itu ITS-nya atau dosennya. Menurut saya ke depan tidak lagi relevan. Paradigma yang harus dikembangkan adalah keduanya harus kaya, ITS-nya harus kaya, dosennya harus kaya, pendiknya harus kaya, terutama teman-teman yang proaktif di lab, saya kira harus ada jaminan mereka semakin kaya. Nah, itu yang butuh keberanian untuk mengeksekusi itu. Lebih lanjut, ekosistem PKM terkait dengan kampus inklusif, saya kira ITS untuk semua, ITS harus mengabdi tanpa diskriminasi ke seluruh pelosok negeri. Yang ketiga terkait ekosistem kemahasiswaan, penciri mahasiswa dan lulusan kita ke depan harus menjadi lulusan yang expert. Karena itu lulusan expert itu pencirinya adalah tahu masalah, tahu solusi dan bisa mengeksekusi. Kalau hanya tahu saja tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, karena itu ada program terkait dengan kaderisasi di asrama. Ketika asrama ini nanti dibangun dan direncanakan operasi tahun 2005, sesungguhnya kalau menggunakan sistem konstruksi modular, 2004 ini bisa dieksekusi. Kami sudah komunikasi dengan WIKA modular, mereka cukup waktu selambat-lambatnya 6 bulan sudah bisa dioperasionalisasikan. Karena itu, tapi yang terpenting dari sini bagaimana kurikulum kaderisasi di asrama itu terintegrasi sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, lebih lanjut terkait dengan strategi transformasi ekosistem keuangan, saya meng-highlight tidak ada satu universitas pun di dunia ini, universitas kelas dunia yang tidak ditopang oleh kekuatan dana abadi. Nah, saya kutip ini dari paparan rektor di Lombok kemarin, meskipun saya sepertinya tidak diajak kemarin. Nah, rektor, ketua MWA, ketua SA seringkali menekankan tentang pentingnya pertumbuhan itu eksponensial. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, sesungguhnya unit yang paling menjalankan amanah rektor, SA dan MWA adalah lembaga pengelola dana abadi. Karena ini saya kutip dari paparan rektor. Lebih lanjut, saya sudah menyusun renstra, sudah menyusun laporan tahunan, sudah menyusun laporan tengah tahunan, tata kelolanya mirip seperti LPDP. Lebih lanjut, ini saya sudah menyusun rencana sasaran strategis, di mana kalau dulu di awal saya hanya merubah satuan dari J menjadi M 1 digit, ke depan saya sudah memproyeksikan jangka pendek, menengah dan panjang, M 2 digit menjadi M 3 digit, M 3 digit menjadi T 1 digit, dan terakhir T 2 digit di tahun 2060. Jadi singkatnya, ketika ITS nanti berusia 100 tahun, sangat ideal kalau ITS itu punya 100 triliun dana abadi untuk menopang ITS menuju perguruan tinggi kelas dunia. Nah, ini proyeksi yang saya bikin. Nah, tata kelola perguruan tinggi kelas dunia itu postur pembiayaannya ya, spesifik. Jadi tidak mengandalkan lagi pada UKT sebagai topangan utama, melainkan dari hasil pengembangan dana abadi. Ini salah satu contoh dari Harvard University, bahwa 37% pembiayaan kampus itu diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi. Sementara dari tuition fee hanya 17%, kalau kita masih hampir 40% dari UKT. Nah, kalau kita ingin menuju perguruan tinggi kelas dunia, omong kosong kalau dana abadi ini tidak kita seriusi, tidak kita benahi, sehingga postur pembiayaan pendidikan tinggi ke depan mengikuti postur pembiayaan dari pendidikan ya kelas dunia. Nah, proyeksi yang saya bikin dari pertumbuhan dana abadi untuk 100 tahun, sesungguhnya grafik pertumbuhan polanya sudah sama dengan grafik pertumbuhan dana abadi di Harvard University, di Yale University. Jadi tinggal komitmen dan dukungan pimpinan ITS ke depan saja bagaimana ini bisa diwujudkan. Nah, satu lagi terkait dengan program yang penting menurut saya sebagai quick win, perlunya normalisasi kelembagaan dan tata kelola IKOMA. Saya fokus pada berapa sih besaran kelolaan dana IKOMA itu. Dengan jumlah mahasiswa 27.662 mahasiswa, sesungguhnya kelolaan dana IKOMA itu minimal 10 miliar.
tapi paradigma yang digunakan hingga hari ini menurut hemat kami masih paradigma operasional expenditure. Nah, ketika paradigmanya OPEX, maka setahun habis tidak bertumbuh. Saya menawarkan perlunya shifting paradigm. Jadi paradigmanya harus dirubah dari OPEX menjadi CAPEX. Ya, sehingga singkatnya iuran IKOMA ditransformasi menjadi sumbangan atau donasi dana abadi. Karena itu kemudian hasil pengembangan dana abadi kembali ke mahasiswa. Saat ini hasil tahunannya adalah 4 miliar. Kalau dengan tambahan yang signifikan tiap tahun dari iuran IKOMA menjadi sumbangan dana abadi, maka bisa jadi tahun depan menjadi 5 miliar per tahun, dan seterusnya akan tumbuh sementara pokoknya tetap. Karena itu saya berharap ke depan urusan kebutuhan kemahasiswaan dan lain sebagainya termasuk beasiswa sudah tuntas dari hasil pengembangan dana abadi yang pokoknya terus membesar. Nah, paradigma inilah yang penting kenapa tata kelola IKOMA ini perlu kita ajak rembuk bagaimana agar bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pimpinan ITS ke depan. Nah, ini proses bisnis ya pengelolaan dana abadi lanjut. Nah, ini contoh pemanfaatan untuk beasiswa kalau diizinkan oleh pimpinan ITS, oleh Pak Rektor, ya dalam waktu yang dekat ini akan segera dieksekusi program beasiswa dana abadi untuk 318 mahasiswa bidik misi. Nah, lebih lanjut strategi ekosistem, ya transformasi ekosistem infrastruktur di sini yang terpenting menurut saya prinsip yang digunakan adalah yang kecil dibesarkan, yang besar dikuatkan. Nah, jadi fakultas departemen yang masih kecil, yang baru tumbuh harus dibesarkan. Tetapi yang sudah kuat tidak perlu dikecilkan, tetapi yang sudah besar tidak perlu dikecilkan, melainkan harus dikuatkan. Nah, prinsip ini yang harus jadi landasan pijakan dalam pengembangan infrastruktur. Nah, satu contoh misalnya terkait dengan rencana perluasan kantin, saya menawarkan bukan hanya perluasan, melainkan juga penambahan jam operasional. Kita melihat anak-anak kita ketika sedang masa kuliah banyak mengerjakan tugas di luar kampus. Ya, di kafe-kafe di sekitar kampus. Kenapa? Karena di dalam tidak terlayani. Kalau dibuka misalnya sampai jam 22, sampai jam 24 malam, ya dengan layanan menunya seperti kafe-kafe di sekitar, tarifnya lebih terjangkau. Sebagai orang tua, apalagi yang punya anak perempuan, seperti saya beberapa tahun yang lalu, saya akan lebih tenang kalau anak-anak kita bekerja mengerjakan tugas di dalam kampus. Nah, karena itu, ya di satu sisi ini menjadi peluang bagi DKPU untuk menambah revenue. Karena kalau tidak, captive market kita nanti diambil oleh orang lain di pihak luar. Lebih lanjut, strategi ekosistem transformasi SDMO, di sini saya ingin menegaskan tidak akan ada kesejahteraan tanpa keadilan. Tidak akan ada kemakmuran tanpa keadilan. Dalam konteks ini, mohon izin, ini tidak bermaksud mengoreksi yang dulu tidak ada yang salah. Tetapi ke depan mungkin perlu disempurnakan agar lebih berkeadilan. Nah, kita melihat grafik insentif ini cukup membanggakan, tetapi wacana yang berkembangan di kalangan staf, dosen muda, tendik, dosen biasa, kok nggak ngefek ya, katanya ikitnya total meningkat. Ternyata ada perubahan regulasi di peraturan rektor, di mana pejabat yang tinggi itu koefisiennya meningkat cukup drastis, sementara di bawah belum. Apakah ini berkeadilan? Mari kita tinjau bersama. Nah, begitu juga di 2002 ini ada tunjangan baru, ya bukan hanya untuk rektor dan wakil rektor, katanya begitu, tetapi untuk ketua SA maupun ya MWA juga ada, tetapi yang saya punya dokumen peraturannya itu hanya rektor, maka yang saya berani menyantumkan ini. Maksud kami, apakah memang ini cukup berkeadilan ketika disparitas antara yang tinggi dengan yang terbawah itu masih sangat jauh. Sampai hari ini saya sering mendapat keluhan dari THL kita itu masih di bawah UMR bayarnya. Dan ketika pergantian tahun masih seringkali terlambat. Itu beberapa catatan yang perlu disempurnakan pada kesempatan mendatang agar semuanya regulasi itu lebih berkeadilan. Nah, lebih lanjut terkait dengan strategi ekosistem inovasi dan kerjasama, tidak ada inovasi ketika tidak ada hilirisasi invensi yang terkomersialisasi. Di sini kita sering melihat gambar-gambar ini. Apakah ini produk inovasi? Menurut saya tidak.
Ini produk invensi karena tidak terkomersialisasi. Tidak ada laporan keuangan hasil komersialisasi. Yang ingin saya katakan memang fase sekarang itu masih seperti itu. Karena itu saya bersama Cak Yoga juga mencoba membantu agar bagaimana produk-produk inovasi ini terhilirisasi. Salah satunya tablet. Insya Allah tablet sesungguhnya seandainya tidak ada penyesuaian spek, mungkin sudah dieksekusi transaksinya 10 tablet di tahun ini, tetapi akan digeser ke tahun depan. Begitu juga sudah dialokasikan anggaran dari Bayer 150 untuk sepeda motor listrik. Begitu juga kita juga terlibat bagaimana air kemasan. Jadi memang saya lebih banyak peran-peran informal, ketika sudah formal saya sampaikan ke pimpinan, ke bidang 4 terutama. Nah, karena itu ke depan menurut saya ini yang perlu difokuskan. Yang menjadi produk di inovasi di sini hanya gesit, tapi gesit itu bukan produk kita, bukan milik ITS. Ya, bahwa inovasi itu ada kesalahan, saya kira itu wajar. Tetapi bagaimana kesalahan itu tidak dilihat dengan mindset harus disalahkan. Yuk kita benarkan bersama. Satu kelemahan yang menjadi pelajaran, misalkan tim legal kita di bidang bisnis itu sangat lemah. Nah, ke depan itu yang harus kita perkuat, sehingga yang seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. PT NBH yang lain sungkan terhadap ITS, salut terhadap produk gesit ini. Tinggal kita bagaimana ke depan bisa mengembangkan itu semua. Lebih lanjut, ini startup, saya lewati lebih lanjut. Nah, ini juga cukup menarik. Anggaran yang dari usaha ITS itu didapatkan salah satunya dari PT ITS Tekno. Grafik yang sebelah kanan ini saya bikin dari laporan keuangan tahunan yang audited. Ya, dari situ saya melihat, membaca bahwa ternyata pendapatan neto, pendapatan bruto kotor dari ITS Tekno itu langsung saja dimasukkan, dicatat sebagai pendapatan ITS, sehingga konsekuensinya kita ini seakan-akan banyak duitnya, anggarannya 2T, tetapi kok kita tidak punya duit, ya karena 90% kan langsung kembali ke proyektan. Nah, apakah itu betul secara akuntansi? Karena di PTNBH yang lain setahu saya tidak demikian. Netnya yang dimasukkan sebagai income ITS. Karena itu yang dimasukkan mestinya yang 2,13 ini. Nah, ya ini juga menjadi catatan. Kenapa kok cuma 2,13 sementara omsetnya tumbuh? Kalau omset yang net omset ini kita net profit ini kita, atau setoran dividen ke ITS ini kita jumlahkan selama 4 tahun terakhir ini, ternyata jumlahnya belum sampai 7 miliar. Padahal dana abadi yang lembaganya juga baru dibentuk, 4 tahun ini total income-nya, donasi yang bisa dikumpulkan adalah 10,5 M, di luar yang 20 miliar diinjek tiap tahun. Nah, bagaimana ada ketimpangan seperti ini? Yang dana abadi kantornya di mana masih belum jelas. Mungkin setelah saya ikut daftar Bacarek itu mulai dibuatin kantor, tapi mungkin kebetulan saja gitu. Itu mungkin satu hal yang barangkali perlu kita perhatikan bersama, bagaimana nanti pembenahan ke depan. Menurut saya perlu peraturan bagaimana ya nanti pengendalian kinerja keuangan ITS Tekno itu juga menjadi perhatian bagi kita bersama. Nah, lebih lanjut, saya fokus ke pemeringkatan internasional. Nah, kalau kita ingin naik eksponensial sebagaimana arahan rektor, arahan MWA, maka kita fokus pada indikator yang bobotnya tinggi. Karena itu saya mengusulkan kebijakan, terobosan kebijakan insentif academic reputation. Nah, dosen-dosen yang punya kolega itu diberi intensif ketika dia mampu memaintain koleganya, dan kemudian food ITS itu tidak pernah terekspos. Saya tahu ini dari PTNBH lain, ya walaupun Bu Ruli tanya kemana-mana mungkin tidak diekspos, saya kok tahu. Iki nek gak bolo dewe gak terkasih tahu, Cak. Kira-kira begitu. Nah, kalau ini direalisasikan, saya yakin nanti akan eksponensial. Buktinya untuk employee reputation, kita terlibat bersama alumni ini, bersama Bu Ruli, membentuk Satgas 500 besar dunia. Kebetulan saya yang membuat grupnya dengan alumni, dan terbukti bahwa ITS sebelum 2020, peringkat dari employee reputation itu masih di bawah 500, 600 sekian. Sekarang sesungguhnya peringkat ITS itu sudah masuk 500 besar dunia, 227 khusus komponen employee reputation, dan banyak melibatkan teman-teman dari alumni. Ya, sayang Bu Ruli sekarang tidak hadir karena sakit, mungkin karena sering dimarahi Cak Ham gitu ya. Ya, mahnya kambuh. Bu Ruli sempat bilang ke saya, Cak, nek sampean sing ngundang kok teko kabeh alumni. Nek aku sing ngundang, DKK yang ngundang kok jarang yang datang. Disitulah pentingnya engagement yang sesungguhnya, tidak dalam konteks wacana.
Nah, saya kira itu mungkin yang terakhir ya, karena waktu tidak cukup, mungkin cukup dibaca saja Bapak Ibu sekalian. Nah, dari gagasan ini saya hanya berharap ya, bagaimana kemudian ya, ini bisa menghantarkan ITS sebagai institusi yang adil, makmur, sejahtera dan bahagia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaan mulai sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan untuk Pak Mahsus ya. Dari paparan kinerja tadi disebutkan ada penambahan jumlah mahasiswa. Ini mungkin untuk semua Bacarek juga ada paparan seperti itu dan juga untuk peningkatan infrastruktur. Pertanyaan saya adalah terkait departemen yang memiliki keterbatasan infrastruktur dalam hal ini belum memiliki gedung sendiri begitu ya Pak. Sedangkan kami dituntut untuk penambahan jumlah mahasiswa. Nah, apa solusi konkret dari Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, sebentar Pak Mahsus, kita set dulu sudah ya. Baik, silakan jawab mulai sekarang. Baik, terima kasih. Saya itu agak dredeg kalau yang tanya perempuan gitu. Mungkin saya ingin mengawali jawaban dengan begini ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita jangan takut ada masalah itu tanpa solusi. Kita harus optimis. Kenapa sampai diulang 2 kali di ayat itu? Setiap masalah itu solusinya pasti jelas. Nah, terkait dengan pemenuhan infrastruktur, saya kira yang pertama saya bentuk tim terlebih dahulu untuk mereview sesungguhnya utilisasi ruangan di ITS itu seperti apa. Karena kalau melihat sesungguhnya banyak ruangan-ruangan kosong itu. Tapi karena tidak termonitor akhirnya kemudian ya menjadi tidak efektif. Ya apalagi kemudian dibingkai oleh ya mohon maaf ya ego masing-masing departemen. Nah, resource sharing saya kira menjadi satu persoalan, menjadi satu jawaban ya terhadap persoalan itu bagaimana kemudian nanti departemen itu sesungguhnya fokus ke urusan akademik, urusan non akademik nanti bisa by system ya dikoordinir oleh fakultas atau justru bisa ditarik langsung ke institut sehingga semuanya menjadi optimal. Nah, kalau memang ada kebutuhan berdasarkan kajian itu maka ya harus segera kita bangunkan. Ya agar semuanya proporsional menjadi optimal. Tidak boleh lagi kemudian ada egoisme ini punyanya departemen tertentu saja. Itu menjadi sangat tidak efektif. Nah, kalau dikelola bersama, ruangan-ruangan kosong, apalagi hall-hall yang kosong juga nanti bisa disinergikan dengan program-program di KPU mendatangkan revenue. Nah, cuman ketika ada pembagian revenue, itu saya mengusulkan agar ada poin bukan hanya ditarik ke pusat, misalkan ketika ada kerjasama. Mungkin ada porsi 5% barangkali untuk fakultas, porsi 15% barangkali untuk departemen, sehingga semua menikmati berbasis keadilan. Barangkali seperti itu sebelum nanti dipotong oleh waktu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dimulai sekarang. Iya, Bapak, terima kasih. Tidak sampai 1 menit. Andai kata Bapak terpilih menjadi rektor, biasanya ini ada kementerian gitu yang memerintahkan sesuatu yang dalam tanda petik kadang-kadang kontraproduktif atau membuat sistem yang sudah dibuat di ITS itu jadi agak complicated. Dan biasanya risikonya itu yang nanggung ya yang bawah-bawah, Bapak dosen yang ada di lab. Kira-kira apa tindakan real panjenengan dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini kayaknya masih bermasalah timernya. Di-set dulu untuk 2 menit. Sebentar Bapak ya, biar deg-degan dikit gak apa-apa. Tolong timernya di-set 2 menit. Halo? Anybody home? Sebentar Pak maksudnya. Ayo timernya mana? Hah? Wah ini kampus teknologi ya, ada crash programnya. Ini programnya betul crash ini namanya ya. Ya silakan di set 2 menit.
Wah, ini perlu di anu lagi nih, perlu di ya. Silakan dijawab mulai sekarang, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tikno. Pertanyaannya cukup kritis ya. Kebetulan saya dengan Pak Tikno itu punya hobi sama, partner bermain catur. Jadi wajar kalau pertanyaannya tajam. Yang ingin saya katakan dalam tata hierarki keorganisasian, ya ketika itu merupakan bagian tentu kita harus hormati. Tetapi biasanya regulasi itu tidak merupakan harga mati. Artinya kita bisa menyusun argumentasi, membuat naskah akademik untuk kemudian mengkomunikasikan dengan para pihak terkait sehingga regulasi itu nanti ada penyempurnaan yang kemudian bisa lebih ya adaptif dengan ya komunitas di perguruan tinggi. Dan dalam memperjuangkan hal semacam itu tentu biasanya kita harus berkolaborasi dengan para pihak komunitas perguruan tinggi. Seandainya saya mewakili Pak Asyari sebagai rektor gitu, ya saya akan undang atau saya hadir ke teman-teman rektor lain untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang lebih baik agar ya bagi kementerian maupun bagi dunia pendidikan juga hasilnya menjadi lebih baik untuk semua. Singkatnya, ya, semua saya yakin baik itu hierarki organisasi atau instansi di atas kita maupun kemudian kita maupun organisasi stakeholder yang lainnya, saya kira sama komitmennya untuk kemajuan pendidikan. Karena itu ketika ada perbedaan pandangan itu harus dikomunikasikan. Ya, ketika ada dua hal yang berbeda, terkadang ya cara pendekatannya bagaimana tidak dikotomikan, tetapi disinergikan, dikawinkan, insya Allah akan hadir peraturan baru yang itu akan lebih memberikan kemaslahatan di dunia pendidikan. Saya kira begitu Pak Tikno, sudah mau habis, kalau main caturnya ditunggu nanti setelah acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yudi dari Departemen Teknik Elektrootomasi. Pertanyaan saya kepada Pak Maksus, kami Pak sebagai dosen non-PNS masih mengalami beberapa seperti dikotomi. Nah, seperti contohnya ketika akan menjabat atau yang terbaru adalah ketika kami akan menuju ke jabatan fungsional lektor kepala. Seakan-akan bahwa aturan itu baru dibuat. Padahal ITS sudah ada non-PNS sejak tahun 2014. Jadi bagaimana langkah Bapak dan komitmen Bapak ketika menjadi rektor untuk mengayomi kami sebagai non-PNS. Tapi sebelumnya mohon maaf, di sini kami tidak ada niat untuk mendikotomi antara PNS dan non-PNS. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mohon timer dimatikan, tepuk tangan. Timer dimatikan, pindah set ke 2 menit. Silahkan dijawab mulai sekarang. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi sebagaimana di paparan saya, ITS harus menjadi kampus yang inklusif, tidak ada diskriminasi. Bahwa realitas masih ada diskriminasi karena perjalanan historis regulasi yang mungkin belum siap. Kalau memang ada seperti itu, ya tentu harus kita evaluasi. Kita melibatkan para pihak terkait bagaimana setiap regulasi harus dipastikan tidak mengalami diskriminasi, apalagi dampaknya bagi sivitas akademika. Misalkan saya punya pengalaman ketika kemudian Bapak Ibu pernah tahu MER itu buntu, saat itu sudah selesai padahal ternyata masyarakat dijadikan korban, tidak dibuka karena ada perselisihan antara Surabaya, pimpinan Surabaya dengan Bupati Sidoarjo. Menurut saya itu merugikan atau mendiskriminasi kepentingan masyarakat. Ketika deadlock, maka kemudian saya yang dimintai tolong memediasi itu hingga para pihak stakeholder, ya mulai dari Polda, Disub dan lain sebagainya, kita buat beberapa skenario. Setelah mengevaluasi, disiapkan opsi-opsi skenario, akhirnya ada kesepakatan bersama. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang diskriminatif, ya ketika kita bahas bersama, insya Allah orang akan terbuka memilih jalan terbaik. Yang akhirnya ya, setelah beberapa saat dengan perbaikan, ya baru dibuka dan bisa kita nikmati bersama, termasuk saya juga ikut menikmati. Jadi saya kira prinsip-prinsip
yang berkaitan dengan tata nilai, dan saya kira itu juga bagian dari tata nilai ITS. Ya tentu harus kita junjung tinggi, turunannya peraturan-peraturannya nanti kita evaluasi untuk memastikan semuanya tidak mengalami atau tidak berdampak, ya tidak dikenai dampak akibat adanya aturan yang diskriminatif. Saya kira itu Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mahsus, pertanyaan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diayu Puspita dari BEM ITS, izin bertanya. Untuk background dari Pak Maksus sendiri, saya lihat di Rensranya ada background sebagai aktivis mahasiswa. Nah, itu juga berkaitan dengan jawaban Bapak di pertanyaan sebelumnya terkait integrasi ruangan atau fasilitas departemen yang ada di ITS. Pertanyaan saya, apa kebijakan strategis atau langkah konkret yang dapat Bapak lakukan untuk mensupport kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di ITS? Karena dari BEM ITS sendiri sebenarnya seringkali kesulitan untuk mendapatkan fasilitas di departemen karena adanya ego di departemen masing-masing untuk tidak dapat digunakan oleh mahasiswa dari departemen dan fakultas lain. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, silakan Pak Mahsus mengambil tempat dan timer disiapkan 2 menit dan dijawab mulai sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan kritis khas mahasiswa. Kalau tidak salah sekjen dari Presiden BEM ya. Baik, saya kira terkait dengan kebutuhan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa harus kita penuhi. Tapi sesungguhnya sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya melihat sekarang ini ya ada regulasi yang perlu dibenahi, bukan hanya persoalan fasilitas saja. Saya melihat mahasiswa yang fokus ke prestasi melalui lomba-lomba cukup luar biasa maju dan kemudian cukup luar biasa diminati, sementara organisasi kemahasiswaan justru sepi peminat. Kebijakan inilah yang barangkali perlu kita pikirkan bagaimana ada keseimbangan, termasuk keseimbangan itu fasilitas maupun dukungan dana. Barangkali kenapa kok ya kalau ikut lomba-lomba itu kok banyak, ya mungkin dukungan dana lebih gampang. Tapi ketika organisasi kemahasiswaan di Senat mungkin cukup sulit mendapatkan dana yang dibutuhkan. Nah, tetapi saya melihat juga mengkritisi adik-adik mahasiswa setiap kegiatan kok ganti seragam. Dulu tidak pernah ada begitu, artinya fokus pada substansi. Dulu saya ke Jakarta hanya modal 2 koin misalkan ya. Saya kontak alumni, telepon umum, Cak, saya sudah punya tiket berangkat, pulang belum punya gitu. Ya, baru kemudian dikasih gitu. Ya, setelah dapat 1 tiket, baru kemudian saya telepon balik ke alumni satunya. Saya sudah punya tiket yang ini. Baru kemudian alumni yang lain ngasih. Nah, kira-kira kreativitas yang seperti itu perlu dibangun, artinya bagaimana substansi kegiatan mahasiswa itu bisa jalan dengan berbagai terobosan kreativitas. Tidak semua harus di dalam ruangan. Justru sekarang itu yang di luar ruangan lebih menarik. Nah, fokus pada substansi itu menjadi penting, tapi karena ini persoalan kemahasiswaan biasanya kompleks, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut, termasuk dengan rektor mendatang. Terima kasih. Pak Mahsus, selamat pagi. Saya izin memberikan pertanyaan yang paling susah buat Bapak. Pak Mahsus begini, Renir sudah mengatur ranking dan lain sebagainya. Setuju tidak setuju itu adalah bukan pilihan buat kita harus lakukan. Masalahnya ranking itu ditentukan oleh berbagai jenis indikator. Tadi Bapak pada saat presentasi sudah menyampaikan. Sialnya lagi, sebagian besar indikator itu sesuatu yang sepertinya tidak bisa kita kontrol. Apa itu? Academic reputation, 30%. Employer reputation, 15%, Pak. Sesuatu yang sepertinya, saya tanda tanya, sepertinya susah kita kontrol. Adakah strategi Bapak untuk bisa mengontrol 2 variabel? Kalau itu bisa Bapak kontrol, maka Bapak sukses menjadi Rektor ITS. Terima kasih. Amin. Sebentar Pak Mahsus, kita set dulu waktunya 2 menit. Ya, silakan dijawab mulai sekarang. Ya, ternyata betul pertanyaannya susah gitu. Mudah-mudahan jawabannya mudah. Yang pertama, strateginya tadi sudah saya sampaikan, kita fokus pada indikator yang bobotnya besar. Saya sudah berproses bersama membantu DKG terkait dengan employee reputation yang itu tidak bisa dikontrol asumsinya.
Lalu kemudian saya menghimpun teman-teman alumni, ya diantaranya beberapa yang hadir di sini untuk membuat WA Group. Ayo ITS ini butuh disupport terkait bagaimana sosialisasi efektif ke alumni agar 400 responden itu nanti bisa food ITS. Dan terbukti dalam perkembangannya yang sebelum 2020 itu masih 652 rankingnya, employee reputation hari ini itu posisinya ranking 227 dunia. Itu satu hal. Nah sekarang yang bobotnya lebih besar lagi academic reputation. Tadi saya sudah menyampaikan, saya penasaran ini kenapa kita kok tidak bisa eksponensial sebagaimana arahan Pak Rektor. Pak Rektor mungkin gemes di kaki, ini kelihatannya kerjanya sudah keras, tapi kok ya landai-landai saja walaupun itu mengalami peningkatan. Saya menggunakan pendekatan informalitas dengan teman-teman PTNBH lain, mencoba memancing sesungguhnya apa sih tipnya. Saya menemukan tadi, yang bekerja bukan hanya satu institusi DKG, tapi seluruh dosen yang punya networking itu harus ya bekerja agar kemudian semakin banyak food academic reputation dengan kolega peneliti dan dosen di luar negeri yang mitranya. Untuk itu sekarang sudah jalan tapi berupa himbauan, maka perlu diberi insentif yang besar agar maintenance ini jalan terus. Kalau perlu misalnya mampu memaintain satu orang 5 juta kali 10 orang nanti ya sudah 50 juta. Ya hanya sekedar memaintain saja. Kira-kira itu mungkin yang efektif, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mahsus mohon tetap. Kita set kembali ke 1 menit. Timer. Silakan dijawab sekarang Pak Mahsus. Tes. Baik Pak Arief, kalau yang jawabannya taktis tadi ya, karena memang ternyata sesederhana itu kuesionernya. Tapi kalau yang jawaban substantif, saya melihat memang perangkingan itu impacts ya, karena itu sistemnya yang harus kita benahi. Oleh karena itu, ya kerjasama riset internasional itu perlu disupport. Dan untuk kerjasama riset internasional dengan memanfaatkan funding asing itu memang terbatas. Karena itu perlu realokasi anggaran kita ya untuk disupport agar semakin banyak ya riset-riset internasional yang diinisiasi pendanaannya juga dari ITS. Termasuk misalkan di Dana Abadi saya sudah membuat peruntukan, salah satunya ada sabbatical research ke depan. Ya, dan dari situlah kemudian nanti ya jaringan rekognisi dari mitra peneliti dan dosen di luar negeri itu akan semakin bagus dan semakin terawat. Pada gilirannya budaya untuk food ITS itu sudah menjadi satu keniscayaan. Ketika di awal memang perlu taktik seperti itu, barangkali. Terima kasih. Berikutnya Pak Bambang. Oke, 1 menit ya. Nah, silakan. Baik, pertanyaannya gampang ya, tapi paling sulit. Yaitu bagaimana kita meningkatkan anggaran ITS. Gimana dari tadi saya belum melihat. Dari sisi keuangan dari sumbernya tetap, sumber dari negara itu tetap, artinya jumlahnya tetap, tetapi nilainya semakin turun. Ya. Bagaimana Bapak semuanya ini yang untuk internasional, untuk ini, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa jalan. Terima kasih. Nah sekarang yang real saja bagaimana step Anda quick win dalam 3 bulan bisa menghitung meningkatkan anggaran. Terima kasih. Berikutnya Pak Mahsus, pertanyaan 1 menit dari sekarang Pak. Tes. Baik. Tadi beberapa jawaban yang saya siapkan sudah dijawab oleh bertiga. Ya, saya bikin yang out of the box. Jadi yang pertama saya akan membentuk tim untuk support dana ITS. Nah, kita punya banyak alumni yang sukses. Ya, untuk kemudian ya kita bentuk tim bagaimana kemudian kita bisa merumuskan ya bagaimana kita bisa mendapatkan dana besar. Termasuk ada alumni yang terkaya di Taiwan dan lain sebagainya bisa kita datangi. Yang kedua, ya kita tentu perlu mendekati orang-orang yang kaya. Termasuk ke depan saya mengusulkan bagaimana kalau anggota MWA kita juga ada salah satu yang memang kuat secara finansial. Ya, di beberapa PTNBH salah satunya cukup memberikan pengaruh terhadap dukungan dana terhadap perguruan tinggi. Nah, itu mungkin ya, 2 hal
karena ya nanti kalau saya jawab banyak Pak BP kesulitan juga nanti. Baik, terima kasih Pak Mahsus.